Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan sehat oleh Allah, masih bisa menghirup udara segar pada saat ini, dan semoga Allah juga memberikan dan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita semuanya, sehingga kita terhindar dari kebodohan, dan semoga juga kita menjadi umat-umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Bapak, Ibu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami dari Binroh RSPKU Muhammadiyah Cepu akan memberikan tausiah. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan khususnya untuk saya pribadi. Bapak, Ibu pendengar yang dirahmati Allah, kita pasti pernah merasakan yang namanya kegalauan, kegelisahan, kegundahan, yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Ketahuilah saudaraku, bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab, biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu, terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia. Entah itu berupa harta, ataupun berupa kedudukan, ataupun berupa perkara-perkara lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana dan galau, apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya. Kita menjadi sedih sekali. Memang demikian, orang yang terlalu menginginkan dunia biasanya dia akan cepat galau. Dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu, jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah untuk menggapai kehidupan dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kanad dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Itu artinya hatinya akan menjadi lemah, cepat galau, cepat gelisah. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Walam ya'tihi min dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka ini adalah merupakan akibat daripada terlalu kita mengharapkan dan menginginkan dunia. Akhirnya seringkali hati kita ditimpa kegalauan. Ada lagi galau yang datang tiba-tiba, tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa itu bisa terjadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat daripada dosa, atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa itu sendiri. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sanksi dengan cara
dijadikan hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana, dan yang lain sebagainya. Yang seperti ini apakah ada obatnya? Tentu, kita obati dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab, maka itu biasanya akibat daripada dosa yang kita pernah lakukan atau dosa yang pernah kita pikirkan. Maka berbanyaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kita memohon dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu insya Allah akan hilanglah kegalauan tersebut. Maka dari itu, Bapak Ibu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mencintai akan dunia. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berlomba-lomba untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan dunia. Akan tetapi malah akhirat kita lupakan. Itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk para pendengar semuanya, khususnya kepada saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.